Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan zat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini, di hari ke-26 ini, alhamdulillah kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang mungkin ini adalah ya, mungkin hari atau bulan Ramadan yang terakhir yang diberikan kesempatan kepada kita, atau mudah-mudahan ini adalah awal dari kita untuk menuju pada lebih meningkat kualitas ibadah kita. Mudah-mudahan kita berharap ya dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini ya kehidupan kita lebih meningkat, ya lebih menjadi orang yang dijanjikan atau diharapkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa dan istiqomah sampai ketika ajal tiba kita dalam kondisi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, sangat dan sungguh rugi ketika kita mati dalam kondisi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah tercurah kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmatnya, kita mampu mengikuti sunnah-sunnahnya, melaksanakan syariat-syariatnya sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat host yang Ustadz Kosa yang sudah memberikan waktu telah memfasilitasi kita semuanya, juga rekan wali kelas mungkin yang sudah bergabung di acara WB ini, dan juga rekan panitia yang insya Allah yang hari ini sudah bergabung, yang saya hormati, yang insya Allah Allah muliakan, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang insya Allah Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu, bisa kita bersilaturahim walaupun hanya di udara, walaupun hanya kita bisa bercengkrama seperti ini. Mudah-mudahan pertemuan kita membawakan keberkahan, ya ada sesuatu hal yang menjadikan Allah ridho terhadap kita. Kita di bulan suci Ramadan ini, ya Bapak ngulas dulu sedikit tentang Ramadan, ya. Sungguh rugi kata Rasulullah orang yang tidak ya menikmati atau tidak bahagia dengan ketemunya Ramadan. Ramadan itu kan, Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang diistimewakan oleh Allah. Bahkan keistimewaannya melebihi ya melebihi sebagaikan kemuliaan Allah dengan makhluknya. Itu tidak bisa tidak bisa dibayangkan berapa bedanya. Makanya kata orang yang meninggalkan saum satu hari saja itu tidak bisa diganti dengan satu hari tanpa uzur, tanpa rusak. Misalnya, ya berbeda dengan ada yang rusak, yang sakit, yang dalam perjalanan, ya, yang dalam kondisi perempuan haid misalkan dan lain sebagainya. Tanpa yang rusak, yang diberikan rusak oleh Allah, keringanan oleh Allah, maka orang yang seperti itu yang tidak ada uzur, maka orang yang seperti itu maka satu hari tidak bisa diganti dengan satu hari. Diganti dengan 100 hari, diganti dengan 1000 hari pun itu tidak terganti. Maka sungguh rugi kan itu. Maka kita manfaatkan season terakhir ini di penghujung Ramadan ini, kita betul-betul harus memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan atau kesempatan yang Allah berikan untuk terus memperbaiki diri agar kita betul-betul keluar dari Ramadan itu Idul Fitri.
kembali kepada kefitrahan. Fitrah dalam kondisi artinya bukan tidak punya amal. Keluar dari Ramadan itu betul banyak amal, tidak punya dosa, itu yang diharapkan. Ya, lalu kita meningkat dari mulai pembelajaran dari mulai, masuknya Ramadan itu harus betul-betul dimanfaatkan ketika keluar Ramadan. Nilai-nilai Ramadan di bulan-bulan yang lain itu betul-betul kita manfaatkan. Ya, betul-betul kita, laksanakan. Ya, bagaimana cara, sabar, kita menahan pandangan, menahan lapar dan menahan lapar dan haus itu simbol dari kita kepedulian sosial terhadap orang lain, itu harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya kita, hari ini kita berpuasa, kalau diibaratkan kita hari ini sedang dilatih, dididik, dilatih atau diklat ya, diklat, didik, dilatih di bulan suci Ramadan ini, keluar dari Ramadan itu bukan kita sudah dididik, dilatih, rajin misalkan di bulan, Ramadan, kita rajin ke masjid, rajin puasa, sholatul lailnya tidak tertinggal, sholat rawatibnya tidak tertinggal, apalagi, paru-paru. Ketika keluar Ramadan, kembali lagi biasa-biasa saja, tidak lagi dilaksanakan misalnya tadarusnya, tidak lagi dilaksanakannya sholatul lailnya. Nah itu artinya diklatnya itu, tidak sukses. Kalau Bapak ibaratkan kalau kalian misalnya ya, misalnya kursus bahasa Inggris, pintar ketika kursusnya, ketika keluar tidak bisa bahasa Inggris, itu tidak berhasil. Sama kursus menjahit, bagus ketika kursusnya, ketika keluar tidak bisa apa-apa, itu artinya tidak sukses. Nah sama ketika kita masuk ke dalam Ramadan, didik, dilatih. Ilmu kehidupan di bulan Ramadan ini, ketika keluar dari Ramadan, itu tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Tidak mendapatkan nilai-nilai apa, tidak ada perubahan apa-apa, ya. Makanya harus ketika keluar dari Ramadan itu bagikan puasanya puasa ulat, bukan puasa ular. Kalau puasa ulat, ya ulat ya dari mulai ulat berubah menjadi kepompong, berubah menjadi kupu-kupu. Belum pernah kupu-kupu berubah lagi menjadi ulat. Tidak ada perlakuan-perlakuan ulat yang menjijikan, ulat yang jorok, ulat yang rakus. Begitu menjadi kupu-kupu berubah total. Perilaku-perilaku ulat yang sebelumnya itu tidak pernah terulang lagi. Tidak pernah makan rumput, tidak pernah makan yang jorok-jorok, tidak pernah menjijikan. Begitu keluar dari puasanya, ulat ini jadi kupu-kupu, semua indah melihat kupu-kupu, terasa indah, makannya pun indah, bagus, makanannya madu, lalu juga tidak membahayakan, mengindahkan dan lain sebagainya, berubah total. Jangan sampai puasanya puasa ular, wala takunkan ular, janganlah kalian puasa seperti puasanya ular. Jadi kalau puasanya ular, ya puasa ular. Ular ketika mau berubah wujudnya, berubah badannya itu kalau mau ganti kulit itu kan puasa dulu. Puasa puasa ketika puasa dia perlakuannya baik, tadinya ganas, membahayakan, menakutkan, ketika puasa sangat baik. Ketika puasa sangat baik, ketika puasa ular itu coba kalau misalkan kalian menemukan barangkali ada ular yang sedang berpuasa. Bapak pernah lihat, karena kehidupan di kampung ada ular, wah takut, takutan. Padahal diambil pakai tongkat, itu tidak apa-apa, ternyata sedang puasa. Dan begitu puasa itu begitu baik, begitu hebatnya ular itu ketika berpuasa, dia berperlakuan baik, tapi begitu selesai puasa, perilaku-perilaku ularnya itu kembali lagi. Menakutkan, lalu perilaku ular juga menakuti, lalu juga membahayakan, ya. Nah itu perilaku-perilaku ular yang seperti sedia kala. Nah kita jangan sampai seperti itu. Begitu masuk ke bulan Ramadan kita rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat, rajin tadarus, ya. Jadi mulut terjaga dari ucapan-ucapan yang dusta, yang ucapan yang menghina orang, ucapan yang menyakiti orang, ya, itu ketika keluar Ramadan, itu kalau kembali kepada sebelum Ramadan misalnya tidak lagi berjamaah sholat, tidak lagi baca Quran, tidak lagi sholatul lail, nah itu tidak berhasil berarti puasanya. Nah mudah-mudahan anak-anakku sekalian, Bapak berharap Ramadan ini jadi momen bagi kita untuk ya memperbaiki diri, meningkatkan kualitas kita dari amanu menjadi takau. Jadi beriman kepada Allah,
takwa kepada Allah. Jadi setelah iman tingkatannya adalah bertakwa dan ujungnya wa antum muslimun, setelah bertakwa kepada Allah wa antum muslimun. Semuanya serahkan berserah diri kepada Allah, siap diatur oleh Allah, siap melaksanakan aturan-aturan Allah. Itu. Nah itu anak-anak sekalian, Bapak ingin mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita mampu memanfaatkannya itu di hari ke-26 ini, ya 27, 28, 29, 30 tinggal 4 hari lagi kita manfaatkan dengan maksimal. Mudah-mudahan Ramadan kita yang kita lakukan itu betul-betul membawa atau menjadikan kita insan-insan yang diharapkan oleh Allah, yaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pertemuan kita kali ini ya kita mencoba kajiannya adalah tentang kalau tadi fikih kontemporer. Bapak akan bahas fikih ya, fikih, lalu ada fikih kontemporer itu seperti apa, ya. Bapak tidak akan secara mendetail, hanya kita garis besarnya, masuk kepada logika-logika tentang fikih, ya. Berawal dari itu, ajaran Islam itu, anak-anak sekalian, ajaran Islam itu terdiri dari 3 hal pokok. Ya, ada 3 unsur pokok yang tidak bisa dipisahkan antara satu yang lainnya. Jadi Islam itu terdiri dari ya ada akidah, di dalam Islam itu ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Ketiga-tiganya ini saling berkaitan. Ketika kita punya akidah, syariat dan akhlaknya tidak ada, maka hilang Islamnya. Begitupun ketika akidahnya ada, syariat dan akhlaknya pun syariatnya ada, akidah dan akhlaknya tidak ada, itu pun tidak Islam. Jadi Islam itu satu kesatuan dalam kondisi ya satu kesatuan antara akidah, syariat, dan akhlak itu dipraktikkan ya di dalam kehidupan sehari-hari itu barulah Islam. Tidak bisa katakan, "Ah, saya mah Islam udah ngaku, yang penting mah anaknya di KTP saya Islam," nggak bisa. Ya, nanti yang masuk surga KTP-nya saja barangkali seperti itu. Ya. Jadi kita Islam itu mencoba kita Islam. Kita bahas akidah. Minggu kemarin kita telah bahas tentang akidah. Jadi akidah itu adalah keyakinan. Akidah itu ada ikatan. Akidah itu adalah terikatnya kita terhadap agama Islam gitu kan. Jadi kalau Bapak ibaratkan kalau kita terikatnya kalian di SMA 27 ada akidah, ada ikatannya. Ketika kalian daftar itu sudah terikat, udah akidahnya. Jadi kalau kalian masuk Islam ada gerbangnya syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti sudah terikat dengan ucapan kita, dengan persaksian kita kepada Islam, kepada Allah dan juga kepada syariat yang membuat syariatnya itu Rasulullah. Jadi kita beriman kepada Allah yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta kita, lalu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita menyaksikan kita siap diatur oleh syariat yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Bukan syariat-syariat Nabi yang lain, tapi syariat yang ada di dalam Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi akidah itu. Yaitu kita dari ruang lingkupnya seperti itu. Harus pahami dulu. Jadi nih, Islam sama saja dengan Yahudi, dengan Hindu, Buddha misalnya. Disamakan kita. Ketika kita menyamakan, sama saja Islam, agama saya dengan agama yang sama saja. Kalimat sama saja berarti sudah menyamakan dan itu adalah perbuatan kemusyrikan. Allah tidak suka itu. Jadi ketika ada orang yang menyembah berhala, ketika ditanya, saya bukan menyembah berhala, karena berhala tahu, dia tidak tahu bahwa berhala itu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Saya bukan menyembah berhala ini, tapi saya menyembah Allah lewat berhala itu. Maka itu kemusyrikan. Allah tidak suka melalui langsung aja kepada Allah. Jadi kalau misalkan kalian punya punya cincin, punya batu akik misalnya, lalu punya kekuatan, ini punya kekuatan. Dengan kita mempercaya dengan sepenuhnya bahwa cincin ini bisa kita menjadi gagah, kita menjadi lebih dari segalanya dari gara-gara memiliki cincin misalnya. Nah, itu sudah musyrik kepada Allah. Ya, itu tidak boleh. Ya, jadi musyrik kepada Allah. Jadi harus membersihkan akidah. Jadi ingat akidah itu adalah keyakinan kita, keyakinan kepada Allah yang mendalam terhadap Allah ya dan siap diatur oleh syariat Allah.
Maka kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Bersaksi kepada Allah, kita meyakini, lalu siap diatur mengikuti syariat-syariat yang ditetapkan oleh Rasulullah. Gitu ya. Nah itu akidah. Lalu yang kedua ada syariat. Syariat ya, syariat itu adalah jalan hidup seorang muslim yang memuat ketetapan-ketetapan Allah dan Rasulnya berupa larang-larang dan perintah-perintahnya yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Itu syariat. Jadi jalan hidup kita tidak boleh kita melenceng dari aturan-aturan Allah. Bagaimana cara makan kita, Jangan tiru orang-orang di luar sana, di luar muslim. Kita jenis makanannya, cara makannya itu harus sesuai dengan aturan-aturan Allah. Cara berpakaiannya, membeli pakaian, cara berpakaian, gayanya segala macam, itu harus dengan syariat Islam. Syariat. Maka syariat itu adalah jalan, syar'i. Syar'i itu jalan. Yang jalan atur hukum yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan di dalam Islam. Itu adalah syariat. Lalu yang kedua adalah yang terakhir ada akhlak. Akhlak adalah praktek. Akhlak adalah perwujudan dari akidah dan syariat. Makanya akhlak dengan etika itu berbeda. Jadi ketika misalnya ada orang, maaf misalnya orang yang bukan agama Islam, lalu dia misalkan sholat, dia sodako. Sama aja sodako, misalkan kita sodako 1.000, dia sodako 1 juta. Dia eh, punya etika. Atau dia menyumbang, itu etika. Ya, atau membantu orang, itu etika. Kalau dia bukan beragama Islam, tidak punya akidah dan tidak sesuai dengan syariat, maka itu bukan nilainya ibadah, bukan akhlak. Ya, karena akhlak akan terkait dengan akidah dan syariat. Jadi makanya sering Bapak katakan kalau ada orang yang beragama selain Islam, lalu dia sangat baik sekali, itu sangat baik sekali. Nah itu etika, bukan akhlak. Ya, itu ada nilainya nggak di sisi Allah? Nggak ada nilai, karena gerbangnya, ikatannya tidak ada. Ya, jadi sekali lagi, akidah adalah ikatan. Akidah adalah gerbang kita untuk nilai. Kalau misalkan masuk ke SMA 27 itu adalah akidah itu ibaratnya kita masuknya pendaftarannya, ya, lalu syariatnya, tata tertibnya, akhlaknya, prakteknya, ya. Makanya ada akhlak mahmudah, ada akhlak majmumah. Ada anak yang baik, ada anak yang tidak baik. Ada siswa yang rajin, ada yang juga siswa yang suka bolos. Nah, itu semuanya ada siswa dan itu ada akhlak. Dari mana kita menilainya? Dari akhlaknya. Nah, itu di dalam Islam dulu seperti itu. Islam itu. Jadi ada akidah, keyakinan, lalu syariatnya. Keyakinan itu bagaimana cara mempraktekannya? Lihat, oh gini caranya. Ya, setelah itu caranya. Nah, caranya itu ada di dalam syariat, lalu prakteknya itu adalah akhlaknya. Kita harus dipahami dulu. Ya, jadi ingat dalam Islam itu ada 3 unsur yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain, ada akidah, syariat, dan akhlak. Makanya ada orang yang agak ada kepercayaan, misalnya kepercayaan, ada agama eling bahasanya kan gitu ya. Mungkin kalian sering dengar ada agama eling, eling saja. Pas duhur, ini waktu sholat, oh udah saya cukup eling saja. Melaksanakannya kan tidak. Itu hanya akidahnya saja. Syariatnya tidak ada, akhlaknya tidak ada. Maka bukan orang Islam atau tidak ada Islam. Nah, anak-anakku sekalian yang kita mengkerucut kepada pembahasan kita adalah ada syariat. Syariat itu adalah seluruh aspek kehidupan, ya. Jadi jalan hidup seorang muslim yang memuat ketetapan-ketetapan Allah, ya, dan Rasulnya berupa larang-larangan dan perintah-perintah Allah. Itu mencakup semuanya. Nah, itu diatur dalam kitab, itu adalah fikih. Fikih yaitu mengatur tentang syariat itu. Fikih. Makanya ada fikih itu nanti ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Fikih ibadah adalah fikih yang membahas tentang bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Bagaimana cara kita komunikasi dengan Allah, ya. Jadi ibadah yang hubungannya vertikal langsung kepada Allah dinamakan dengan ibadah, ya fikih ibadah. Itu nanti akan diatur. Bagaimana cara toharoh, bagaimana cara sholat, bagaimana cara zakat, bagaimana cara puasa, ibadah haji itu adalah ibadah yang kaitannya dengan ibadah. Fikih ibadah itu yang membahas tentang itu.
Lalu ada fikih, yaitu fikih muamalah. Kalau fikih muamalah ada fikih yang berkaitan dengan hablum minanas, hubungannya horizontal dengan sesama manusia. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua, bagaimana hubungan kita dengan yang dia dengan adik kita, dengan tetangga kita, dengan dengan orang lain ya, dengan orang lain. Hubungannya kita dengan bisnis misalnya, bisnis bagaimana cara jual beli, bagaimana cara perbankan, bagaimana cara kita meminjam uang, dan lain sebagainya lain sebagainya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan hablum minanas, itu dinamakan dengan fikih muamalah, ya, itu muamalah. Kita menikah dengan menikah dengan tetangga, menikah dengan dengan aturan-aturan, itu ada dia ada fikih muamalah. Maka bagaimana tinjauannya? Nanti kita lihat ada lagi yang dinamakan dengan fikih kontemporer. Apa itu fikih kontemporer? Ya, jadi kalau fikih kontemporer adalah hasil dari ijtihad terhadap masalah-masalah hukum Islam yang terjadi pada masa kekinian. Ya, jadi kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan yang belum tertera di dalam Al-Qur'an, belum tertera di dalam Al-Hadis, dan bahkan tidak pernah terjadi di masa-masa sahabat. Nah, itu lalu terjadi sekarang. Bagaimana sekarang corona nih? Misalkan, ada corona, zaman Rasulullah belum ada corona misalnya. Lalu ada aturan pemerintah dilarang sholat berjamaah di masjid, dilarang sholat Jumat, misalnya kan itu. Bagaimana tinjauannya secara fikih kontemporer? Nah, dibahasnya di fikih kontemporer. Itu yang harus yang harus kita pahami. Jadi, kita lihat dari sumber hukum Islamnya. Sumber hukum Islam, ingat ada, sumber hukum Islam itu ada 3. Pertama, sumber hukum Islam itu bersumber yang pertama dan utama itu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim sebagai sumber yang pertama dan yang utama. Jadi kalau misalkan ada permasalahan-permasalahan kehidupan kita, ya, baik di dalam masalah ibadah maupun muamalah, ya itu lihat di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau sudah ada di Al-Qur'anul Karim misalnya, itu sudah tidak boleh diutak-atik lagi. Misalnya di dalam Al-Qur'an itu ada tertera bahwa daging babi itu haram. Itu tertera di dalam Al-Qur'an, ya. Daging babi itu haram. Nah, itu bagaimana, kenapa diteliti ternyata, oh, yang menyebabkan haram itu ternyata ada cacing pita yang tidak bisa dihilangkan. Itu secara ilmu pengetahuan diteliti. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau cacing pita itu bisa dihilangkan dari daging babi? Bagaimana hukumnya? Kita katakan tetap itu adalah haram. Kenapa? Karena sudah ada dalam nas Al-Qur'an. Walaupun memberikan manfaat, walaupun misalnya cacing pitanya sudah dibersihkan, bisa dibersihkan dan menjadi cuci, tidak menjadikan halal. Kenapa? Karena sudah ada di dalam nas Al-Qur'an, tidak bisa dirubah lagi, kan itu ya. Itu jelas yang di nas Al-Qur'an, nah itu sudah qat'i sifatnya, ya, sudah qat'i. Itu sifatnya. Ada Al-Qur'an itu. Jadi Al-Qur'an itu sumber pertama dan utama. Ya, makanya kita lihat di dalam surat An-Nisa yang Bapak tadi bacakan, surat An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Kita coba kaji ayat kalimatnya, "Wahai orang yang beriman," ya, "wahai orang yang beriman, atti'ullaha wa atti'ur rasul." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri. Ulil amri itu bermakna yaitu pemerintahan. Ulil amri itu bermakna pemimpin. Ulil amri itu bermakna yaitu para tokoh ulama, misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tanya, ya kita tanya ke ustad, tanya ke guru, ya tanya ke itu ada dalam hubungan ini itu disebut ulil amri. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi kalimatnya coba perhatikan redaksinya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wal ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Makanya secara teliti coba kalian lihat, ada kalimat ati'ullaha, ati'ur Rasul. Kenapa ketika ulil amri tidak ada kalimat ulil amri?
ulil amri itu tidak ada kalimat atiunya, tidak atiullah wa atiur rasul wa atiu ulil amri misalnya kan gitu. Nggak ada kan kalimat atiunya itu hilang. Artinya apa? Artinya adalah taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi harus disebutkan, selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau ada perintah pemimpin-pemimpin yang menyuruh kita kepada ketidaktaatan kepada Allah, maka tidak ada kewajiban kita untuk taat. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada ulil amri, ada pemimpin-pemimpin yang tidak dan bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya, tidak ada kewajiban taat kepada pemimpin itu. Tapi apa, selama pemimpin itu taat, ya, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ya perintah-perintahnya itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya, maka maka keputusan itu harus ditaati oleh kita. Itu. Nah, jadi, harus pahami dia dari sini dulu. Fikih, ya kita bahas tentang, eee eee, di dalam memberikan keputusan. Jadi dalam sumber hukum Islam, ketika ada keputusan-keputusan, ada sumber hukum Islam yang pertama itu adalah Al-Qur'an, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga ijma'. Ijma' itu adalah keputusan para ulama. Dan fikih kontemporer ini berasal dari ijma', dari ijtihad, ya, dari keputusan para ulama, keputusan-keputusan para ulama. Ya, ijtihad itu hasil keputusan para ulama. Jadi Bapak, ingin pahamkan bahwa kalau ada fikih kontemporer, kalimatnya gitu, fikih kontemporer itu adalah fikih yang kekinian. Permasalahan-permasalahan yang belum pernah ada yang tidak ada di dalam Al-Quran, yang tidak ada di dalam Al-Hadis, bahkan di dalam salafus saleh pun tidak ada, ya itu lalu kita lihat ini kan, lihat tentang kemaslahatannya, lihat tentang, faedahnya, lihat bertentangan atau tidak dengan Al-Quran dan hadisnya, itu baru kita ambil. Ijma ini, ya, fikih kontemporer itu dibuat oleh orang-orang atau para ulama. Ya, para ulama. Misalnya kita ambil contoh saja, misalnya, sekarang dengan zaman zaman Covid ya, Covid-19 ini kita mengharuskan ada aturan pemerintah yang melarang atau kita tidak berjamaah di masjid, tidak sholat tarawih, tidak sholat Jumat. Ya, tidak sholat Id misalnya kan itu. Bagaimana kita tanggapannya? Bagaimana cara menanggapi? Dicari di dalam Al-Quran tidak akan menemukan larangan tentang sholat Jumat. Dicari di dalam hadis tidak akan ditemukan larangan sholat Jumat. Yang ada adalah realitas kehidupan sekarang ini adalah tentang kebutuhannya adalah membahayakannya. Kan itu ya. Nah itu. Nah, dari sana itu maka para ulama berdiskusi melalui yang namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia, disepakati bahwa, untuk, memutus mata rantai agar tidak terkena, maka diadakanlah bahwa dilarang sholat Jumat kalau, nah itu kalimatnya nanti kalau dilihat di aturan, kalau itu masyarakat itu sudah terdampak, masyarakat itu sudah terdampak. Jadi kalau masyarakat itu sudah zona merah, maka ada zona merah, ada zona kuning, zona hijau. Nah, zona hijau tidak terkena dengan hukum fikih kontemporer ini. Iya. Jadi, fikih kontemporer itu yang berkaitan dengan hal-hal yang kekinian. Itu harus dipahami. Jadi kalau misalkan ada sholat Jumat, sholat tarawih, misalnya sholat tarawih, aduh yang biasanya sholat tarawih tidak ada di pinggir kita ada yang kena corona, misalnya di pinggir masjid ada yang kena corona. Nah itu yang di sana itu dilarang, diharamkan. Kenapa? Karena takut menyebar. Nah itu diperbolehkan. Itu namanya adalah hasil keputusan para ulama. Itu fikih kontemporer gitu. Lalu berkaitan dengan misalnya bagaimana hukum operasi plastik misalnya kan itu ya. Bagaimana cara hukum-hukum yang berkaitan dengan misalnya ada, bayi tabung misalnya, ya. Lalu dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kekinian, masalah-masalah hukum.
Nah, itu bisa dibicarakan. Misalkan ada dalam munakahat, sekarang akan misalkan ada, boleh menikah misalnya, apa, eee misalnya menikah menikah lewat telepon misalnya, karena begitu dekatnya Bapak dengan kalian walaupun jauh bisa jadi dekat seperti ini. Nah, bisa nggak dengan fikih kontemporer ini menjadikan sah pernikahan? Nah, itu jadi kajian fikih kontemporer. Nah, itu ya Bapak, membahas tentang itu ada. Ya, Bapak lihat, kita lihat di dalam, ijtihad. Ijtihad itu bagaimana cara ijtihad, ya, ketika Muadz bin Jabal akan berangkat, ya, akan berangkat berperang, kata Rasulullah, "Wahai Muadz, bagaimana kalian memutuskan hukum, ya, bagaimana cara kalian memutuskan hukum, sementara engkau jauh dariku." Jadi Rasulullah, tidak berangkat, Rasulullah, Muadz bin Jabal itu, jauh akan berangkat. Nah, bagaimana kalian memutuskan hukum kalau ada permasalahan-permasalahan? Kata Muadz bin Jabal, "Saya akan memutuskan pertama adalah dengan Al-Qur'anul Karim." Kata Rasulullah, "Bagaimana kalau tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim?" "Saya akan ngambil perkataanmu, akan mengambil sunnah-sunnah Rasul." Ya, bagaimana kalau tidak ada, saya belum pernah terjadi kepada diriku, lalu juga belum terjadi atau belum ada hadis Rasul, maka aku akan berijtihad, saya akan bersungguh-sungguh. Ya, kita, ambil contoh, misalnya, di zaman Rasul itu ada. Ya, bagaimana cara bersuci? Kita lihat di dalam ada fikih ibadah yang namanya toharoh. Pak ingin, kupas dulu sedikit tentang toharoh. Toharoh, ya dalam fikih ibadah itu ada toharoh. Toharoh itu adalah cara bersuci. Bersuci, ya bersuci dari najis dan dari hadas. Najis dan hadas. Jadi kalau misalkan kalian bersuci, ya mau sholat, mau ibadah itu harus bersuci, harus bersih dari najis juga hadas. Lihat, najis itu adalah benda-benda yang kotor, ya, yang bisa menyebabkan kita tidak sah sholatnya, ya, tidak sah ibadah haji, tidak sah misalnya untuk beribadah, ya. Itu jadi wujud, ya, najis itu akan ada wujudnya, ya, wujudnya dan juga ada baunya. Nah, misalkan Bapak lagi duduk di sini, tiba-tiba ada cecak di atas, jalan-jalan, tiba Bapak, ada tai cecak di sini, itu udah najis. Di sini ada tai cecak misalnya, nah itu sudah najis. Itu tidak bisa kita sholat langsung, tidak bisa, harus dibersihkan dulu. Zatnya harus hilang, lalu juga baunya harus hilang, baru dibersihkan, itu cara membersihkannya. Ya, itu dinamakan dengan najis mutawasyithah, ya. Ada kalau najis mukhafafah ringan sekali, misalnya, kalian gendong bayi laki-laki yang berusia 2 tahun, masih masih hanya, belum makan apa-apa kecuali ASI, tiba-tiba pipis kepada baju kita, basah nih, aduh gimana nih harus dicuci, cuci jauh misalnya, kan gitu ya. Ya cukup kalian ngambil air, diusap dengan air itu atau diciprat-ciprat, cukup, beres. Itu cara membersihkan dari najis. Yang ketiga ada najis mughaladhah, berbeda dengan najis mughaladhah. Kalau najis mughaladhah itu najis yang sifatnya berat. Beratnya, kalau kalian misalkan ada anjing, misalkan anjing basah oleh kita dipegang, itu sudah najis. Sudah kena najis mughaladhah. Nah, kita harus dicuci. Cuci dengan air 7 kali dan yang terakhir yang salah satunya dicampur dengan tanah atau dijilat anjing misalnya. Ya itu cara membersihkannya. Nah itu harus bersih dari najis itu. Lalu toharoh ya yang suci dari hadas, suci dari hadas. Ya hadas itu ada hadas besar, juga ada hadas kecil. Hadas besar yang menyebabkan kita harus mandi besar, kalau hadas kecil yang menyebabkan kita harus berwudu, gitu ya, harus berwudu. Ya, kedua-duanya itu harus disucikan dengan cara-cara tertentu. Kalau hadas besar disucikannya dengan cara mandi besar, kalau hadas kecil sucikannya lewat wudu, kan gitu ya. Itu cara membersihkannya. Baru kita suci setelah mandi besar atau wudu itu. Bagaimana kalau tidak ada air? Aduh ini saya punya janabah besar nih harus mandi, tapi tidak ada air. Maka bisa diganti dengan tayamum. Ya, sama, aturannya untuk mandi dan untuk wudu sama aturannya, hanya membasuh, hanya mengusap
muka, lalu apa tangan, kedua tangan, ya udah selesai. Cuma 2 saja. Ya, dengan cara-cara tentunya ada aturan-aturannya, gitu ya. Itu ada riwayat Rasulullah ketika Rasulullah di zaman Rasulullah ada 2 orang ya bepergian jauh, ketika tiba waktunya waktu duhur. Ketika tiba waktu duhur, aduh, adeknya bilang, "Kak, sekarang udah sholat duhur nih, ini bagaimana? Ini nggak ada air." Kata kata kakaknya itu, kata kakaknya, eee, "Kita sholat aja lah, nggak ada air ya kita kita tayamum." Tayamumlah berdua, tayamum lalu sholat berjamaah, sholat duhur berjamaah, lewat toharohnya eta lewat tayamum, karena tidak ada air. Nah setelah sholat duhur, setelah melaksanakan sholat, berangkat lagi, baru beberapa langkah ternyata di sana ada air. Aduh, ada air nih, kata kakaknya, "Dek Dek, lihat, ada air, kamu gimana?" Kata adeknya, "Ah, saya mau sholat lagi." "Aduh, nggak bisa kan katanya udah sholat." "Ah, enggak, saya mau sholat lagi, saya nggak menemukan air." Berantemlah, berduanya, "Ah, saya enggak," kata kakaknya. Kakaknya tidak sholat, adeknya yang sholat. Ya, dia wudu lagi, setelah wudu, sholat. Berdua kan berarti. Menurut saya, kata adeknya, "Menurut saya kan itu kan, gugurnya itu kalau ada air." Menurut kakaknya, "Udah yang namanya udah sholat ya udah. Ya udah kita pulang, kita langsung menuju rumah Rasulullah." Berangkatlah berdua, pulang dan sampaikan kepada Rasulullah. Berdua menghadap ke Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya disebutkan kejadiannya, melakukan sholat lewat tayamum, setelah sholat baru menemukan air lagi." Kata Rasulullah, "Wahai, Fulan," kepada adiknya, "kamu dapat 2 pahala, kamu dapat 1 pahala." Yang satu kata ke kakaknya, "Wahai Fulan, engkau mengikuti sunnahku, yang kedua engkau mengikuti sunnahku dan berijtihad menurut perintahku." Artinya gitu, ada 2. Ya dia ijtihad. Jadi ijtihad itu adalah melakukan pemikiran-pemikiran yang menurut logika masuk akal untuk dilaksanakan, ijtihad. Jadi si anak tadi, "Kalau nggak sah yang ini, saya yang ini." Ternyata Rasulullah mengatakan, "Kamu dapat 2, dapat, tayamum dan sholat, lalu wudu dan sholat, kamu dapat 2." Si kakaknya, "Kamu dapat sunahku, saya tidak pernah melakukan kecuali yang engkau lakukan, tapi ini ijtihad." Nah, Allah akan menghargai orang yang ijtihad, kan itu ya. Jadi kalau nanti kalian punya pilihan, "Bagaimana nih caranya? Bagaimana nih?" Kan berijtihadlah, kata Rasulullah, "Berijtihadlah dalam urusan itu." Ya jadi ijtihad bisa dilakukan oleh sendiri, tentunya tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, ya caranya tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Atau misalnya dalam berjamaah, atau dalam misalkan lingkungan pendidikan, atau dalam sebuah lembaga, atau dalam sebuah kelompok, berjamaah diskusikan. Nah, diskusikan itu dinamakan ijma, kesepakatan para ulama, kesepakatan berjamaah, bahasanya gitu kalimatnya. Jadi ada kalimat ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Jadi para ulama itu bukan satu orang. Ya, lewat, 1 orang, tapi berjamaahnya. Yaitu, itu yang harus dipahami oleh kita. Dipahami dulu itu tentang itu. Bagaimana juga Rasulullah SAW ketika ijtihad, ketika, berijtihad. Ketika Rasulullah perang Badar, ketika perang Badar itu menang, Rasulullah menang. Rasulullah menang, tawanan banyak. Nah, ini bagaimana? Rasulullah kan diskusi, nggak langsung memutuskan, Rasulullah seperti itu. Biasanya, "Wasyawirhum fil amri." Sifat Rasulullah, karakter Rasulullah itu selalu bermusyawarah dalam setiap urusan selalu bermusyawarah. Di antaranya ketika setelah berperang, banyak tawanan-tawanan, dikalahkan musuh-musuh. Kata Rasulullah, "Ini bagaimana cara memutuskan, bagaimana cara menghukum ini?" Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Rasulullah, kita mengganti kita bebaskan tapi minta ganti ganti tebusan." Diganti dengan tebusan. Jadi kalau satu orang diganti misalkan dengan, 1.000.000 misalnya, ya diganti bagaimana? Kata Umar bin Khattab, "Udah kita bunuh saja semuanya." Karena dia hak ya, kalau mau dibunuh, bunuh saja. Nah,
Itu ada 2 pendapat, antara Umar bin Khattab mah bunuh semuanya, bunuh saja, ya. Lalu yang kedua pendapat Abu Bakar, kita kembalikan tapi minta ganti. Kalau tidak diganti dan tidak ada gantinya, kita penjara, gitu ya. Nah itu, pendapat Rasulullah pilih yang mana? Pilih opsi Abu Bakar, ya. Saya milih opsi Abu Bakar, pendapat dan sepakat semuanya. Sepakatan itu adalah musyawarah, ijtihad itu. Jadi itu ijtihad, tidak ada tadinya di dalam Al-Qur'an dan hadis, itu seperti itu. Nah itu ijtihad. Nah, ada lagi, yaitu kita ambil contoh-contoh ya. Kita ambil contoh di zaman Rasulullah. Jadi di zaman Rasulullah banyak juga perbedaan-perbedaan. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan di sini, hari ini permasalahan-permasalahan itu jangan kita katakan, "Aduh coba kalau ada Rasulullah." Nah, makanya harus dekat para ulama, harus dekat para guru, harus dekat para orang-orang yang ngerti permasalahan-permasalahan itu karena ada ilmunya kan gitu ya. Nah, itu pernah di zaman Rasulullah ada orang yang eee, suami istri itu berkulit putih. Berkulit putih, lalu dia hamil dan ketika lahir ternyata anaknya hitam. Hitam, pas lahir anaknya bayinya hitam. Ngajukan kepada Rasulullah si bapaknya, "Wahai Rasulullah, kenapa anak saya hitam? Saya enggak terima," gitu kan. "Saya enggak terima." Nah, itu anak ini saya enggak terima kalau, anak ini. "Mungkin anak siapa?" Dia menolak. Kata Rasulullah, ya, kata Rasulullah, "Engkau mungkin saja, ya." Jadi engkau misalkan gini, Rasulullah dibawa ke logikanya, dibawa si hamba itu kepada, "Lihat, kamu, unta ini ibunya merah, bapaknya, merah. Begitu keluar ternyata jadi hitam. Dari mana coba?" Kan itu ya. Sama dengan gitu, mungkin saja di atasnya. Nah itu, gentiknya, mungkin saja kakek-kakek dulu itu ada yang warna hitam katanya. Maka di sanalah, itu kita lihat kan, artinya, fikih kontemporer ini memerlukan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan, hal kejadian yang akan menghasilkan keputusan-keputusan untuk kemaslahatan umat, gitu. Itu di antaranya. Jadi itu fikih kontemporer di sana. Dan banyak sekali di fikih-fikih kita, ya begitu keluar dari ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang tentunya akan melahirkan permasalahan-permasalahan. Nah itu anak-anakku sekalian, itu hanya gambaran tentang fikih kontemporer. Jadi fikih itu ada fikih fikih ibadah, ada fikih muamalah. Di fikih ibadah, hubungannya vertikal dengan Allah, di sana ada toharoh, di sana ada sholat, ada puasa, ada zakat, itu semuanya semuanya adalah, tentang ibadah. Misalnya, kita sekarang hari ini, sedang mengadakan ada fikihnya fikih zakat, zakatnya zakat fitrah misalnya. Zakat fitrah itu di dalam hadis Rasul itu bahwa zakat fitrah harus dibagikan ya sebelum sholat Id misalnya. Kebayang oleh kita, begitu kita rame-rame kita bagikan zakat, sedangkan zakat fitrah itu tidak boleh lewat dari sholat Id bagikannya misalnya. Nah, kita lihat aja dan zakat fitrah yang dilakukan oleh Rasulullah kan dengan kurma. Kita dengan beras atau dengan uang. Nah, itu dikiaskan. Karena makanan pokoknya misalnya di sana kurma, di sana makanan pokoknya adalah, beras, ya itu dikiaskan. Kurma sama dengan beras gitu kan gitu ya. Itu kias namanya. Itu ijtihad, itu ya. Jadi sangat mudah gitu ya. Jadi dengan sangat fleksibel kan ya. Jadi kita menerjemahkan. Ada orang yang masih masih kaku dengan misalnya ada sholat Jumat wajib khutbahnya dengan bahasa Arab, karena Rasulullah berbahasa Arab semuanya, nggak pernah bahasa Indonesia. Ya nggak bisa kan. Ya Rasulullah kan tidak pernah memakai bahasa Indonesia. Ya, nah pas ada yang jawab, "Kenapa bahasa Arab?" Ya karena Rasulullah tidak pernah menggunakan bahasa Arab. Nah, itu adalah tidak fikihnya itu kaku gitu kan, fikihnya kaku. Artinya fikih itu sesuaikan, apa tujuannya, apa tujuan dari, khutbah Jumat itu, apa tujuan dari khutbah itu. Tersampaikan nggak kalau di masyarakat yang tidak paham bahasa Arab, pakai bahasa Arab semuanya, itu tidak akan
paham kan, berarti tidak tersampaikan maksud tujuannya. Nah, itu makanya ada diterjemahkan, gunakanlah pakai bahasa yang sesuai dengan apa, masyarakat itu. Nah, itu juga itu dengan lewat terjadinya itu lewat dengan fikih kontemporer. Jadi fikih kontemporer itu, luas arahnya. Sekarang ada tarawih, tarawih, ya tarawih ya, rakaatnya kalau Bapak, kita pelajari dari salat tarawih itu dilakukan oleh Rasulullah 4-4-3. 4-4-3 itu menurut hadis Siti Aisyah, ya. Jadi arba'ah salas. Nah, jadi, 4-4-3. Jadi Rasulullah melakukan salat di rumah Siti Aisyah itu 4-4-3. Itu di rumah Siti Aisyah. Siti Aisyah itu bukan istri Rasulullah. Di istri yang lain, di istri Maimunah misalnya, di istri Muhammad ditanya lagi para sahabat, "Bagaimana Rasulullah salat di bulan Ramadan?" "Masna, masna, 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 lalu salas." Jadi dua, 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 nanti di ujung dengan witir, dengan ganjil dengan 3. Nah itu ya, Mas. Nah itu tidak jadi pertentangan, tidak jadi pertentangan, dan itu hanya, dua 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 itu tidak lebih dari 11 11, tapi jangan tanya banyaknya atau lamanya, kualitasnya jangan tanya. Karena Rasulullah ketika baca itu, baca, sholat tarawih itu, ya sholatul lail itu sampai bengkak kakinya. Ya, jadi dalam satu Quran itu 11 rakaat itu satu Quran, kan itu ya. Itu berdiri terus sampai bengkak-bengkak kakinya. Kita pernah bengkak nggak kaki kita ketika sholat, gitu ya. Ya itu, apalagi dengan adanya sholat tarawih ya 23 rakaat tapi hanya 7 menit kata Pak Ustadz Gosar itu. Itu, bagaimana dengan sifat Rasulullah satu rakaat itu sampai berjam-jam. Dari mulai jam 8 sampai jam 3 baru selesai itu, kan itu ya. Makanya jangan tanya kualitasnya, jangan tanya lama atau tidaknya. Itu eee, sifat Rasul, dari bagaimana ke sininya ada yang 2 3. Nah, Umar bin Khattab, Rasulullah tidak sanggup saya sholat 4 rakaat sampai, bengkak-bengkak seperti itu, sampai misalkan 6 jam tapi 11 rakaat, 11 rakaat. Maka Umar bin Khattab dia dia mengubah jadi 23, 23, 23. Kenapa? Untuk menyamai kualitas Rasulullah yang 11 rakaat. Bahkan ada yang 36 itu menyamai dengan kualitas ibadah yang 11 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ya seperti fleksibel gitu artinya. Jadi kita jangan rewel 11 rakaat, ada yang berebut dengan usholi misalnya. Bapak pernah di kelas itu ada orang dia, "Pak saya tidak pernah pakai usholi." Usholi itu tidak wajib. Bapak katakan, "Siapa yang mengatakan wajib? Kamu hafalkan niatnya, niat itu kan apa arti usholi itu." Ada kan yang berebut, yang sholat, yang usholi dengan yang tidak usholi berebut kan gitu ya, saya yang benar, saya usholi yang benar, yang kata yang tidak usholi, saya yang benar, kan itu ya. Yang mana yang benar? Yang benar itu dua-duanya benar, yang salah itu yang tidak sholat, gitu ya. Jadi ada yang pernah Bapak nanya, "Kenapa kamu" "Saya tidak pernah Kak." Lalu akan bebas dari ujian dari Bapak? Enggak, hafalkan kamu, Bapak suruh hafalkan saja dengan artinya. Jadi tahu niatnya. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau Bapak mengatakan, "Usholi itu wajib," nah baru katakan, "Itu salah." Ya, jadi usholi itu misalkan usholi fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilan kiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Boleh nggak? Boleh. Atau misalkan Bapak, atau misalkan ketika sebelum sholat nyanyi dulu, nyanyi lagu barat, misalkan lagu, ini sholawat atau misalkan Allahu Akbar langsung, sah nggak? Sah. Gini-gini dan langsung datang, langsung sholat Allahu Akbar, sah nggak? Sah. Jadi letak sholinya itu yang harus disesuaikan. Menurut Imam Syafi'i itu, sholi itu letaknya bukan di sholli pada dhuhri arba rakaatin sebelumnya, tapi Allah. Nah, ketika Allahu Akbar, nah itu karena awal dari ini ada takbiratul ihram, itu adalah ketika Allahu Akbar, saya niat sholat duhur 4 rakaat menghadap ke kiblat, ya karena Allah Ta'ala. Itu dari ketika itu, atau sholli pada dhuhri. Nah, ketika Allahu Akbar, hati kita mengucapkan itu. Itu ada yang, mengatakan itu. Itu cara, menerapkan fikih-fikih
ibadah, fikih-fikih muamalah berkaitan dengan kontemporer di sini. Ada yang Bapak tidak bahas, fikih ibadah secara keseluruhan, hanya fikih ibadah itu ada yang berkaitan dengan toharoh, ada yang berkaitan dengan dengan sholat. Nah, di dalamnya pun ada fikih-fikih kontemporer yang berkaitan dengan dengan berjamaah. Misalnya sekarang ini kita ada, ada, pembatasan pembatasan. Ketika Bapak, lihat ada yang sampai debat dengan Bapak, kemarin itu, ada yang debat, "Pak, sholat berjamaah kenapa kita harus renggang? Udah aja, nggak ada kan aturannya." Ya nggak ada, coba cari di hadis, ada nggak sholat berjamaah kata Rasul, "Renggangkan renggangkan renggangkan 1 meter 1 meter." Bapak lihat ada yang 1 meter 1 meter 1 meter kan itu sekarang itu. Nggak ada nggak di zaman Rasul? Tidak ada. Yang ada adalah sekarang, zaman Covid. Zaman Covid direnggang renggang renggang renggang. Ada yang mengatakan, "Itu kita tidak sesuai, daripada gini saya nggak mau ikut sholat, nggak ikut sholat berjamaah." Ya nggak apa-apa, silakan, ya. Yang dibolehkan itu kita tetap sholat berjamaah, hanya kesempurnaan sholat itu kita untuk berhati-hati dengan adanya apa, eee, per apa, eee jarak gitu, jarak 1 meter, jarak 30 senti, jarak 40 senti, untuk menghindari ya, was-wasan diri kita. Duh takut-takut ini di teman kita udah kena, corona nih gitu kan, jadi ada was-was. Jadi juga jangan bersentuhan tangan misalnya kan itu. Nah itu fikih diatur dengan adanya fikih, fikih kontemporer. Itu siapa yang itu ulama. Ulama mengadakan itu tidak usah sholat Jumat kalau terkena wabah, kalau di lingkungan itu ada wabah ya, nah itu terkena wabah atau di lingkungan itu terkena wabah. Itu aturan dari awalnya gitu. Nah, jadi, majelis ulama itu. Jadi, sholat Jumat, sholat tarawih, sholat berjamaah, kan itu. Lalu sholat berjamaah di lingkungan ini masih zona hijau, maka boleh sholat berjamaah dengan catatan ada distancing, ada renggang tempatnya. Ya dipisah-pisahkan. Itu tidak sempurna juga, nggak apa-apa. Itu lewat yang namanya fikih, yang namanya fikih kontemporer. Itu yang, Bapak ingin, sampaikan, anak-anakku sekalian, pemahaman tentang, fikih kontemporer. Bapak tidak menyampaikan beberapa hadis-hadis, hanya ini, untuk, pencerahan pemahaman saja. Artinya kita bisa mengambil hukum-hukum ketika kita terdesak misalnya, kita ngambil hukum. Misalnya kita berjalan, misalkan ada orang yang senang berpetualang misalnya ke ke gunung misalnya. Di gunung, perbekalan kita sudah tidak, kita kelaparan nih, tiba-tiba ada mangga orang. Aduh ini punya orang nih, bagaimana, bagaimana caranya? Saya lapar nih. Ambil pada saat itu haram milik orang lain, itu haram. Tapi bagaimana caranya agar kita selamat? Daripada kita mati, mending makan itu. Maka pada waktu ambil mangga itu niatkan, "Ya Allah, saya, niatkan untuk untuk mempertahankan hidup saya ngambil hak orang lain." Nah, pada udah saat sudah cukup, tidak usah kenyang, tidak usah cukup, itu namanya ad-daruratu tumbihul mahdurat. Darurat itu bisa mengalahkan yang darurat, darurat kan itu. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang misalkan daging babi, maaf misalkan tadi kita sakit, sakitnya sudah parah, sakit tidak ada obatnya kecuali obatnya itu daging babi. Nah itu ya, itu tidak ke mana-mana, nggak ada obatnya cuma satu, daging babi misalnya kan itu, walaupun mustahil itu, ya. Misalkan daging babi, obatnya hanya itu saja, itu haram kan? Haram. Ya, obatnya diminum, nah itu, tapi hanya untuk obat saja, jangan, "Oh enak ya, teruskan nih." Nah itu diteruskannya, itu jadi haram, kan itu ya, itu. Jadi tidak boleh, jadi cukup kita secukupnya, itu darurat tumbuhul mahdurat. Nah itu bisa mengambil namanya ijtihad. Nah ijtihad itu yang diambil dari fikih kontemporer ini. Jadi fikih-fikih yang kekinian, fikih-fikih yang berhubungan dengan hal-hal yang belum ada di zaman Rasul, belum ada di zaman para sahabat, belum ada di zaman tabi'in, dan bahkan adanya sekarang ini zaman yang tidak ada. Kita nanya ke siapa? Tidak nanya ke Al-Quran, Al-Quran belum tidak ada misalnya, kita tidak menemukan apa, eee, hadis tidak ada,
lalu perkataan para sahabat pun tidak ada, para ulama tidak ada, baru kita ijtihad. Ya itu. Nah itu pengambilan fikih kontemporer. Lalu bagaimana cara pengambilan fikih kontemporer ini? Itu yang pertama langkahnya adalah kita tetap mendudukan sumber pertama dan utama itu adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'anul Karim sebagai sumber pertama dan utama. Jadi lihat dulu Al-Qur'anul Karim itu adalah sumber utama. Jadi lihat dulu di Al-Qur'an ada enggak? Al-Qur'an ada. Yang kedua, lihat di hadis, ya. Di hadis ini ada enggak? Ya, kalau tidak ada di hadis, lihat di ijma para ulama salafus saleh yang dulu ada, tidak. Kalau tidak ada, baru kita mengambil keputusan ijma. Yaitu tentunya syaratnya adalah tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Seperti tadi, wa ulil amri minkum, ya, ketaatan kepada ulil amri, ketaatan kepada ijtihad ini tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya atau hukum-hukum yang diterapkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Al-Hadis. Itu harus dipahami oleh kita. Nah itu. Lalu, selanjutnya harus mengkaji penilaian para ulama. Para ulama yang dulu kita harus rajin membaca bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Nah, itu tentunya dengan cara-cara untuk menjadikan sebuah ijtihad. Nah, anak-anakku sekalian, ya itu dulu yang ingin Bapak sampaikan dulu. Kita karena ini ada pemahaman, ya tidak ini yang paling pokok, yang paling utama yang harus kami tanamkan, ya ingatkan bahwa akidah, bahwa Islam itu terdiri dari 3 unsur. Pertama adalah akidah, syariah, dan akhlak. Nah, akidah adalah keyakinan, akidah adalah ikatan kita kepada Allah, ikatan kita kepada agama ini. Lalu syariat, bagaimana cara kita setelah yakin, tentu lihat caranya. Nah, ini bagaimana kalian harus yakin itu nih caranya. Nah, caranya ada di syariat dan itu terkumpul di dalam fikih, aturan-aturan yang berkaitan dengan perintah dan larangan, ya, perintah dan larangan cara hablum minallah dan juga hablum minanas. Itu cara, itu pelajari itu. Jadi hukum-hukum cara gitu ya. Nah, akhlaknya adalah prakteknya. Kita bertentangan dengan syariat, berarti kita sudah tidak berakhlak Islam. Bertentangan, kita melakukan syariat tapi tidak berakidah, itu pun bukan Islam. Nah, itu dulu anak-anakku sekalian, silakan masih ada waktu kita beberapa menit kita untuk diskusi, barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Ya, itu dulu kembalikan dulu kepada Ustadz Gosa. Monggo Ustadz Gosa. Bapak tutup dulu, mohon maaf dari banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran Pak Ustadz. Baik, baik anak-anak sekalian, kita masih punya waktu 3-4 menit lagi mungkin ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung diacungkan tangannya. Biar nanti oleh host difasilitasi. Oh ya, sebelum melanjutkan, Bapak ingatkan dulu nanti ketika acara ini telah dinyatakan selesai, itu jangan dulu off, jangan dulu logout, kira-kira 3 menit, karena nanti akan di screenshot, akan direkam siapa saja yang hadir hari ini untuk kepentingan wali kelas membuat presensi ini. Baik anak-anak sekalian, ada yang mau ditanyakan? Ada? Alhamdulillah mengerti, Pak. Alhamdulillah ya. Siap. Mungkin Pak Ustadz, karena memang kita juga dibatasi oleh waktu, mungkin Pak Ustadz bisa memberikan sedikit closing dan doa mungkin Pak Ustadz. Enggak, ya, enggak. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah ya, diskusi kali ini ya walaupun tidak maksimal ya, anggap itu mudah-mudahan ini pertemuan itu mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudahan pertemuan kita ini tentu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah di sisi Allah. Ya, walaupun kalian hanya sebentar, aduh kuota saya habis, kuota saja, pasti oleh Allah diganti. Pasti oleh Allah, itu adalah nilai yang luar biasa yang kalian korbankan. Berkorban untuk ibadah itu ya, itu sama dengan fisabilillah.
Jadi kalian jangan ragu jangan rugi ketika kita menyiapkan kuota dengan meluangkan waktu, duduk sebentar saja untuk mencari kebenaran tentang ilmu, maka lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Itu kata Rasulullah. Itu artinya kita majelis taklim ini mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita selama ini ya terlebih di bulan suci Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala keinginan kita, doa-doa kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Dan permasalahan-permasalahan hidup yang dihadapi oleh kita, dihadapi oleh orang tua kita, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dipermudah di dalam segala urusannya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan oleh Allah dengan kekuatan iman dan Islam dan kita bisa menikmati keimanan dan keislaman itu dengan halawatul iman. Dan keimanan ini bisa kita sakinah, bisa bahagia dengan keimanan dan ketakwaan itu. Yang diharapkan oleh Allah dari ibadah ini adalah la'allakum tattaqun menjadi orang yang bertakwa. Bapak berharap, kita berharap semuanya mudah-mudahan kita menjadi manusia insan-insan yang diharapkan oleh Allah yaitu insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah walau anna ahlul qura amanu wa taqwa lapatan alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Seandainya engkau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka aku akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Artinya kita akan berkah hidup, akan mudah hidup, akan sakinah hidup. Kalau kuncinya adalah dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat pendidikan Ramadan ini, kita mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafin wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adim sultanik. Ya Allah ya Rabb, kami duduk di tempat ini, kami mengharap ridha-Mu ya Allah. Bimbinglah kami dengan bimbingan hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah. Limpahkanlah kepada kami rahmat-Mu ya Allah. Ampunilah segala kesalahan kami yang telah dilakukan oleh kami ya Allah. Kabulkanlah segala doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bimbinglah kami ya Allah. Janganlah Engkau cabut iman yang sudah ada di dalam dada kami kembali kepada kekufuran ya Allah. Ya Allah ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Kedua orang tua yang sudah mendidik kami, yang sudah membiayai kami, yang sudah berjuang untuk kemaslahatan kami ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Permudahlah segala urusannya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat yang menjadikan Engkau ridha terhadap kami ya Allah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, bimbinglah kami dengan bimbingan hidayah-Mu ya Allah. Berikan petunjuk kepada kami ya Allah, seperti Engkau telah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang terdahulu, yang Engkau telah beri nikmat ya Allah, yaitu para shodiqin, para nabi, para syuhada, para sholihin ya Allah. Ya berikanlah kepada kami, jangan seperti orang-orang yang Engkau sesatkan, seperti orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, aya permintaan ya teh. Satu ya di off mungkin nanti ada berapa pertanyaan mungkin yang akan dibahas. Ya. Baik anak-anakku sekalian, karena kita memang pertemuan resminya dibatasi waktu, kita